Aku pernah berpikir bahwa cinta itu selalu datang dari dua arah, saling membalas, saling hangat seperti angin sore di Jakarta yang lembut menyapa kulit. Tapi sampai hari itu tiba, aku sadar betapa salahnya aku. Hari ketika aku melihat Rea mandi, dan segalanya berubah dalam sekejap. Namaku Ardi, mahasiswa semester 5 di salah satu universitas negeri di Bandung. Aku merantau dari kecil di Jawa Tengah, orang tuaku di kampung selalu bilang, belajar yang rajin ya nak, jangan macam-macam di kota besar. Bandung bagiku adalah mimpi, udara sejuk, gunung-gunung hijau di kejauhan, dan hiruk-pikuk mahasiswa yang membuatku merasa hidup. Tapi mimpi itu mulai retak ketika aku pindah kosan ke sebuah rumah kecil di daerah di Pati Ukur, dekat kampus. Kosan itu sederhana, 4 kamar, kamar mandi bersama di belakang, dapur kecil yang selalu bau gorengan dari warung sebelah. Pemiliknya, Burt yang ramah tapi tegas, bilang kalian anak muda, jaga kebersihan ya. Saat itu aku satu kamar dengan Rea. Dia cowok pendiam, dingin seperti es batu yang tak pernah mencair. Kulitnya sawo matang khas anak Jawa, rambut hitam lurus selalu rapi, mata tajam yang jarang menatap orang lama-lama. Dia kuliah di Akultas Teknik, sama sangkatan denganku, tapi kami beda jurusan. Awalnya aku pikir ini bakal biasa saja. Teman sekamar kan banyak yang seperti itu. Kami salaman pertama kali di depan Burt. Rea, katanya singkat, tanpa senyum. Aku balas, Ardi, salam kenal bro. Dia cuma mengangguk, lalu masuk kamar bawa tas besarnya. Kamar kami kecil, 2 kasur single dipisah meja belajar kecil, lemari kayu tua, dan jendela menghadap gang sempit. Malam pertama aku coba ngajak ngobrol. Dari mana bro, tanyaku sambil unpat barang. Jakarta, jawabnya datar, lalu pasang earphone dan tidur menghadap dinding. Hari-hari berikutnya, Rea seperti bayangan. Dia bangun pagi, sholat subuh, aku tahu karena dengar suara air wudhu, lalu kuliah, pulang malam, makan mie instan sendirian. Aku lebih ramah, suka nongkrong sama teman-teman kosan lain, main bola di lapangan dekat masjid, atau makan seblak di pinggir jalan. Aku sering ajak dia ikut. Rea, yuk makan bareng, kataku suatu sore. Dia geleng kepala, gak lapar. Aku tersenyum paksa, dalam hati mikir, orang ini kenapa sih dingin banget. Tapi lambat laun, aku mulai notice hal-hal kecil. Cara dia mandi setiap pulang kuliah, selalu lama, air mengalir deras seperti ingin membersihkan sesuatu yang tak terlihat. Aku pernah dengar dia bernyanyi pelan di kamar mandi, suara baritonnya lembut, lagu-lagu oldies seperti dari Koes Plus. Tapi begitu keluar, wajahnya kembali datar. Handuk basah digantung rapi, sabun diletakkan tepat di tempatnya. Aku yang cuek, sering biarin handukku berantakan, dia cuma diam, tapi suatu hari aku lihat dia lipat handukku dan taruh di tempatku. Hubungan isik pertama kami terjadi tanpa sengaja. Malam itu hujan deras, Bandung seperti biasa banjir kecil di mana-mana. Aku pulang basah kuyup dari nongkrong di warteg. Rea sudah di kamar, lagi baca buku tekniknya. Bro, pinjem handuk dong, punyaku basah semua, kataku sambil menggigil. Dia diam saja, lempar handuknya ke arahku. Handuk itu masih hangat, baru dipakai dia mandi. Bau sabun mandinya menempel, aroma citrus segar yang membuatku diam sejenak. Aku pakai, rasanya seperti dipeluk dia dari jauh. Sejak itu aku mulai gelisah. Aku bukan gay, pikirku saat itu. Aku pernah pacaran sama cewek di SMA, mesra biasa. Tapi kenapa setiap Rea lewat dekatku, jantungku berdegup kencang? Kenapa aku suka curi-curi pandang saat dia ganti baju, badannya atletis dari main futsal kampus, otot punggungnya tegas tapi tak berlebihan. Dia tak pernah notice atau pura-pura tak notice. Satu arah, begitulah perasaanku saat itu. Aku suka diam-diam, dia dingin seperti biasa. Tapi semuanya berubah karena cara dia mandi. Suatu malam, listrik mati total. Bandung sering begitu kalau hujan.
Kamar gelap gulita, hanya cahaya lampu emergensi dari luar. Rea bilang, mandi dulu ah, gerah. Aku diam di kasur, pura-pura stroll. Pintu kamar mandi terbuka sedikit karena engselnya rusak, cahaya lilin dari dalam menyusup. Aku tak sengaja melirik. Melalui celah pintu itu aku melihat siluetnya. Air mengalir pelan dari ember, dia guyur badannya perlahan seperti ritual. Gerakannya lembut, tangannya usap dada, leher, rambut basah menempel di dahi. Ada luka lama di punggungnya, bekas apa entah, tapi cara dia mandi seperti membersihkan jiwa, bukan hanya tubuh. Suara air, napasnya pelan, dan tiba-tiba dia bernyanyi lagi, lirih kasihku. Sampai di sini saja. Hatiku hancur sekaligus terbakar. Saat itu aku sadar, Rea bukan dingin karena tak peduli. Dia dingin karena menyembunyikan sesuatu yang dalam. Dan aku, tanpa sadar, jatuh cinta satu arah yang semakin dalam. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Malam tadi, setelah Rea selesai mandi, dia keluar dengan handuk pinggang, badannya masih basah, tetes air jatuh ke lantai. Dia tak bilang apa-apa, cuma ambil baju tidur dan tidur. Aku pura-pura tidur, tapi mata terbuka lebar sampai subuh. Di kampus, aku susah konsentrasi. Kuliah dasar-dasar ekonomi, dosen ngomong tentang supply demand, tapi pikiranku melayang ke Rea. Teman-temanku notice. Di, lo kenapa? Kayak orang kecopetan, tanya Andi, teman satu jurusan. Aku geleng kepala, capek aja. Padahal capek hati. Pulang kosan sore itu, Rea sudah ada. Dia lagi masak mie instan di dapur kecil. Bau telur goreng menguar. Mau tanyanya tiba-tiba, suaranya datar tapi ada nada lain. Aku kaget, ini pertama kali dia nawarin makan. Mau dong bro, jawabku cepat. Kami makan bareng di meja kecil, diam-diaman. Tapi rasanya hangat, seperti keluarga kecil. Malam harinya, aku coba buka obrolan. Rea, lo dari Jakarta ya? Keluarga gimana? Dia diam lama, sendok mie berhenti di udara. Akhirnya dia jawab, ayah ibu cerai waktu aku ikut ibu, tapi ibu nikah lagi. Aku pilih kuliah di Bandung biar jauh. Suaranya pelan, tapi ada getar. Aku tak tanya lebih lanjut, takut dia tutup lagi. Sejak itu hubungan kami mulai cair sedikit. Dia masih dingin tapi kadang senyum tipis saat aku bercanda. Aku semakin jatuh. Setiap dia mandi aku pura-pura tak notice tapi hati berdegup. Cara dia mandi itu seperti terapi baginya, membersihkan beban masa lalu. Konflik mulai muncul ketika teman kosan lain, Sirian, cowok ramai dari Sumatera, sering godain aku. Di, lo sama Rea kayak pasangan suami istri deh. Lo yang masak, dia yang diem aja. Semua ketawa, tapi Rea cuma diam, wajahnya tegang. Aku ketawa gugup, ah biasa aja kali. Tapi dalam hati aku berharap itu benar. Hubungan isi kami semakin dekat tanpa sengaja. Suatu malam, rusak, panas banget. Kami tidur tanpa baju atas, hanya celana pendek. Jarak kasur kami dekat, aku bisa dengar napasnya. Tengah malam, aku bangun haus, saat balik ke kasur, tak sengaja tanganku menyentuh lengannya. Dia tak gerak, tapi aku rasakan badannya hangat. Aku tarik tangan cepat, tapi sejak itu aku bermimpi aneh-aneh. Cinta satu arah ini menyiksa. Aku mulai hindari dia, pulang malam, nongkrong lebih lama. Rea notice suatu hari tanya, lo kenapa sih akhir-akhir ini? Aku jawab, sibuk tugas. Bohong. Puncaknya saat libur panjang Idul Fitri. Kebanyakan anak kosan mudik, termasuk aku rencana pulang ke kampung. Tapi Rea bilang dia tak mudik. Gak ada yang nunggu di Jakarta, katanya pelan. Aku batal mudik, bilang ke orang tua ada tugas kelompok. Kami berdua saja di kosan besar yang sepi. Malam itu hujan lagi. Kami nonton film di laptopku, film Indonesia lama tentang persahabatan.
Tiba-tiba listrik mati. Gelap. Rea bilang, mandi dulu ah. Aku diam lagi-lagi melalui celah pintu aku lihat. Tapi kali ini beda. Dia mandi lebih lama, tangannya seperti mengusap luka lama di hatinya. Air mengalir dan aku dengar isak pelan. Hatiku tak tahan. Aku ketuk pintu, Rea, lo baik-baik aja. Dia diam lama lalu buka pintu sedikit, wajah basah bukan hanya air mandi. Ardi. Aku. Aku takut, katanya pertama kali suaranya gemetar. Saat itu aku masuk peluk dia tanpa pikir. Badannya basah, dingin tapi hatinya panas. Hubungan isik kami mulai dari situ, pelukan pertama yang tak satu arah lagi. Pelukan itu berlangsung lama di kamar mandi yang remang. Air masih menetes dari tubuh Rea, tapi aku tak peduli bajuku basah. Takut apa Re? Tanyaku pelan. Dia diam, kepala bersandar di bahuku. Akhirnya dia cerita, suaranya terputus-putus. Aku. Dari kecil sudah beda. Di Jakarta aku suka cowok. Tapi keluarga. Ayah bilang itu dosa besar. Ibu pura-pura tak tahu. Aku kuliah di sini biar lari. Air matanya campur air mandi. Aku pegang wajahnya, usap pelan. Logak sendirian lagi, kataku meski hati sendiri takut. Malam itu kami tidur satu kasur, pelukan saja, tak lebih. Hangat, aman. Pagi harinya, Rea bangun lebih dulu buat sarapan nasi goreng sederhana. Makasih Yadi, katanya sambil senyum pertama kali yang tulus. Aku balas senyum, hati penuh. Libur berlalu cepat. Kosan ramai lagi, tapi kami punya rahasia. Hubungan kami semakin dekat. Mandi bareng kadang pura-pura hemat air, tapi sebenarnya ingin dekat. Cara dia mandi berubah, lebih rileks, kadang guyur aku sambil ketawa. Dinginnya mencair. Tapi konflik datang dari luar. Rian, teman kosan, curiga. Lo berdua akhir-akhir ini aneh deh. Selalu bareng. Kami pura-pura biasa. Tapi di masyarakat Indonesia, terutama di kosan mahasiswa yang konservatif, rumor cepat menyebar. Ada yang bilang kami aneh, ada yang jauhkan diri. Rea mulai stres lagi. Malam-malam dia mandi lama seperti dulu. Aku khawatir. Re, kita kuat bareng ya, kataku. Dia angguk tapi mata tak yakin. Besar muncul saat ada raya dari setempat, katanya ada laporan kosan tak bermoral. Tanya kami berdua, ada apa sebenarnya? Kami diam, Rea takut keluarga tahu, aku takut diusir. Malam itu, Rea bilang mungkin kita harus berhenti di. Ini berbahaya. Hatiku hancur. Logak cinta aku, tanyaku. Dia diam lalu peluk erat. Cinta banget. Makanya takut kehilangan. Kami putuskan sembunyi lebih dalam. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Rian yang ternyata iri karena dulu dia suka aku, tapi aku tak tahu, sebarkan rumor ke grup wakosan. Semua tahu. Rea marah besar, hampir pukul Rian. Aku tahan. Kami diusir dari kosan. Burt bilang, "Manak, demi nama baik. Kami pindah ke kosan lain di daerah lebih pinggir, lebih mahal, tapi aman." Tapi trauma Rea dalam. Dia kembali dingin, mandi lama lagi, menangis sendirian. Aku berjuang buat dia. Re, kita bisa lewati ini. Lambat laun dia buka hati lagi. Di kosan baru, daerah Ciumbuleuit yang lebih tenang, kami mulai dari nol. Kamar lebih besar, tapi hati kami penuh luka. Rea sering diam, tapi aku tak menyerah. Setiap malam, aku peluk dia sampai tidur. Cinta kami semakin dalam. Hubungan isik tak lagi hanya pelukan, tapi saling jaga, saling dukung. Cara dia mandi sekarang beda, dia ajak aku bareng guyur air sambil cerita mimpi masa depan. Suatu hari, kita punya rumah kecil di pinggir Bandung, tanam sayur sendiri, katanya sambil senyum.
Tapi bayangan masa lalu tak hilang. Keluarga Rea telepon ibunya sakit, minta dia pulang ke Jakarta. Kamu harus nikah, cari cewek baik, kata ibunya di telepon. Rea menangis di kamar mandi lagi. Aku dukung dia pulang. Hadapi Re, aku tunggu. Dia pergi seminggu. Saat balik, wajahnya lebih tua. Ayah bilang kalau aku gak berubah, dia tak anggap anak lagi. Aku peluk dia erat. Konflik memuncak saat ada demo anti-LGBTQ di kampus, berita nasional. Mahasiswa ikut, poster-poster kasar. Kami tak keluar kamar hari itu. Rea bilang mungkin kita salah di. Aku marah, cinta gak salah. Pengkhianatan lagi, Rian minta maaf, tapi terlambat. Dia bilang dia iri karena cinta diam-diam ke aku. Tapi kami tak balik kosan lama. Kami putuskan cerita ke teman dekat saja. Andi, temanku, terima kami. Bro, selama lo bahagia, gue dukung. Itu cukup buat kami bertahan. Rea mulai berubah. Dia ikut komunitas online LGBT Indonesia, baca cerita orang lain, sadar tak sendirian. Mandinya sekarang penuh harapan, bernyanyi lagu-lagu baru tentang cinta. Tahun terakhir kuliah, kami semakin kuat. Wisuda dekat, rencana masa depan. Aku dapat kerja di Jakarta, Rea di Bandung. Long distance, tanya dia khawatir. Gak akan jawabku. Tapi ujian terakhir datang. Ayah Rea datang ke Bandung, tahu dari rumor. Dia marah besar di kosan, teriak-teriak. Kamu bawa malu keluarga. Rea menangis, tapi kali ini lawan. Ayah, ini aku. Cinta aku ke Ardi sejati. Ayah pergi marah, putus hubungan. Rea hancur, mandi berjam-jam, air dingin. Aku masuk, peluk dia di bawah guyuran. Kita keluarga sekarang. Lambat laun, ibu Rea hubungi diam-diam, terima perlahan. Yang penting kamu bahagia nak. Kami lulus bareng, otowi sudah pelukan diam-diam, hidup baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, kami tinggal bareng di apartemen kecil Jakarta. Rea kerja engineer, aku di perusahaan swasta. Hidup tak mudah, diskriminasi masih ada, tapi kami punya satu sama lain. Cara Rea mandi masih sama, ritual membersihkan jiwa. Tapi sekarang dia ajak aku selalu, guyur bareng, ketawa bareng. Dinginnya hilang total, diganti hangat yang abadi. Kami tak nikah resmi, tapi janji sehidup semati. Keluarga aku terima, keluarga dia perlahan. Cinta satu arah dulu berubah dua arah, kuat melewati badai. Di Indonesia yang keras, kami bukti bahwa cinta sejati menang. Aku pernah pikir cinta harus sempurna. Tapi dengan Rea, aku belajar, cinta itu perjuangan, pengampunan, dan penerimaan. Dan cara dia mandi yang dulu mengubahku, sekarang jadi simbol kebebasan kami. Akhirnya, kami bahagia. Personalia manusiawi.